turnamen. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yohana Siotang dengan NPM 02 dan teman saya Diana Andes kalau studi dengan NPM 05. Saya Meliana Elizabeth Rustom dengan NPM 09. Baiklah, sekian dari perkenalan kami. Di sini kami akan memulai dari latar belakang. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pelaksanaan pendidikan tentunya perlu mendapatkan proporsi yang cukup agar diperoleh output yang utuh. Penanaman pendidikan ini tentunya harus mengacu pada peningkatan kemampuan akademis. Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah dengan memaksimalkan pembelajaran di sekolah. Kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berlangsung dengan baik apabila ada komunikasi positif antara guru dengan siswa, guru dengan guru, dan antara siswa dengan siswa. Oleh karena itu, komunikasi positif harus diciptakan agar pesan yang ingin disampaikan khususnya materi pembelajaran dapat diterima dengan baik oleh siswa. Guru diharapkan mampu membimbing aktivitas dan potensi siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang sesuai. Adapun rumusan masalah yang kami tuliskan yaitu yang pertama, apa pengertian dari diskusi kelompok kecil, yang kedua, apa tujuan dan manfaat diskusi kelompok kecil, yang ketiga, apa saja tahap-tahap kegiatan diskusi kelompok kecil, yang keempat, apa keunggulan dan kelemahan dari diskusi kelompok kecil, kemudian yang selanjutnya, apa pengertian model pembelajaran TGT, yang keenam, Yang ketiga, tahap-tahap kegiatan diskusi kelompok kecil. Yang pertama adalah langkah persiapan. Mana yang harus diperhatikan dalam persiapan diskusi diantaranya: A. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan bersifat umum maupun tujuan khusus. Tujuan yang ingin dicapai mesti dipahami oleh setiap siswa sebagai peserta diskusi. B. Menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, apabila tujuan yang ingin dicapai adalah penambahan wawasan peserta didik tentang suatu persoalan, maka dapat digunakan diskusi panel. Sedangkan jika yang diutamakan adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan gagasan, maka simposium dianggap sebagai jenis diskusi yang tepat. C. Menetapkan masalah yang akan dibahas. Masalah dapat ditentukan dari isi materi pembelajaran atau masalah-masalah yang aktual yang terjadi di lingkungan masyarakat yang dihubungkan dengan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkan. D. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi, misalnya ruang kelas dengan segala fasilitasnya, petugas-petugas diskusi, moderator, penulis, perumus, dan manakala diperlukan. 2. Merumuskan perhatian. Selama kegiatan diskusi berlangsung, guru senantiasa harus berusaha memusatkan perhatian dan aktivitas pembelajaran siswa pada topik atau permasalahan yang didiskusikan. Dengan demikian, apabila terjadi pembicaraan yang menyimpang dari sasaran diskusi, maka pada saat itu diskusi harus segera meluruskan dan mengingatkan peserta didik tentang topik dan sasaran dari diskusi yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, sebelum dan selama proses diskusi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Merumuskan tujuan diskusi, yaitu rumusan atau kompetensi secara jelas dan terukur yang harus dimiliki atau dicapai oleh siswa dari kegiatan diskusi yang akan dilakukan. 3. Menganalisis pandangan siswa. Perbedaan pendapat dalam diskusi adalah sesuatu yang wajar dan sangat mungkin terjadi. Namun yang harus diperhatikan oleh guru atau pemimpin diskusi adalah bagaimana agar perbedaan tersebut menjadi pendorong dan membimbing setiap anggota kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif, terpecahkan. Disinilah pentingnya melakukan analisis terhadap pandangan yang berbeda yang dimunculkan oleh setiap peserta diskusi. Setelah diperoleh informasi alasan-alasan dari masing-masing anggota berkenan dengan pendapat yang berbeda-beda itu, maka selanjutnya pemimpin diskusi dapat menindaklanjutkan dengan mencapai kesepakatan terhadap hal-hal mana saja yang disepakati bersama, sehingga dari diskusi tersebut membuahkan kesimpulan bersama. Yang keempat,
kegiatan diskusi yang dilakukan, ada beberapa aspek yang ditempuh oleh guru atau pimpinan diskusi, antara lain: A. Mengajukan pertanyaan kunci yang menantang siswa untuk berpendapat atau mengajukan gagasannya. B. Memberikan contoh atau ilustrasi, baik bersifat verbal atau nonverbal, di mana melalui contoh atau ilustrasi tersebut mengunggah siswa untuk berpikir. C. Meningkatkan suasana diskusi dengan memunculkan pertanyaan yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat di antara sesama anggota. D. Memberikan waktu yang cukup bagi setiap anggota kelompok untuk berpikir dan menyampaikan buah pikirnya. E. Memberikan perhatian kepada setiap pembicara sehingga saling menghargai, dan dengan demikian dapat lebih mendorong siswa untuk berpartisipasi, memberikan sumbangan pikiran melalui forum diskusi yang dilakukannya. 5. Nah, beberapa keuntungan yang dapat diambil dari diskusi kelompok kecil. Yang pertama itu, kelompok menjadi kaya dengan ide dan informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, termotivasi oleh kehadiran teman. Yang tiga, mengurangi sifat pemalu. 4. Anak merasa terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok. 5. Meningkatkan pemahaman diri anak. 6. Melatih siswa untuk berpikir kritis. 7. Melatih siswa untuk mengemukakan pendapatnya. 8. Melatih dan mengembangkan jiwa sosial pada diri siswa. 9. Dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif, khususnya dalam memberikan gagasan dan ide-ide. 10. Dapat melatih siswa untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan. 11. Dapat melatih siswa untuk mengemukakan pendapat atau ide secara verbal. Yang terakhir, diskusi juga dapat melatih siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Nah, di sini juga ada beberapa kelemahan dari diskusi kelompok kecil. Yang pertama, waktu belajar lebih panjang. Kedua, dapat terjadi pemborosan waktu. Ketiga, anak yang pemalu dan pendiam menjadi kurang agresif. Keempat, dominasi siswa tertentu dalam diskusi. 5. Tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika siswa kurang siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang keenam, sering terjadi pembicaraan dalam diskusi didominasi oleh 2 atau 3 orang siswa yang memiliki keterampilan berbicara. Baiklah, yang selanjutnya, tujuan dan manfaat modul pembelajaran Team Games Turnamen. Modul pembelajaran kooperatif Team Games Turnamen mempunyai banyak manfaat, antara lain sebagai alternatif untuk menciptakan kondisi yang variatif dalam kegiatan belajar mengajar. Dapat membantu guru untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran, seperti rendahnya minat belajar siswa, rendahnya aktivitas proses belajar siswa ataupun rendah hasil belajar siswa, dan melibatkan aktivitas seluruh siswa. Ditinjau dari kompetensi yang dapat dikembangkan dalam model pembelajaran TGT, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan, yaitu kesadaran dalam aspek kognitif. Dengan menggunakan TGT, pengetahuan siswa mengenai materi pelajaran akan lebih mendalam karena dalam TGT Model TGT tidak hanya membuat peserta didik yang cerdas atau berkemampuan akademik tinggi lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi peserta didik yang berkemampuan akademik lebih rendah juga aktif dalam peranan penting dalam kelompok. 2. Dengan model pembelajaran ini akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai bersama kelompok. 3. Dalam model pembelajaran ini membuat peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, karena demikianlah presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya maupun memberi saran, kami persilahkan. Baiklah, kepada saudara Rizya kami persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Rizya Sumastagi, NPM 16 dari kelompok 5. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana seorang guru bisa memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan manfaat dari Team Games Turnamen atau TGT? Manfaat maksimal dari Team Games Turnamen
Republik Indonesia. Selanjutnya kepada saudari Nova, silakan. Pertanyaannya, bagaimana peran guru dalam pelaksanaan model pembelajaran TGT Kemudian, bagaimana model pembelajaran TGT dapat diterapkan dalam mata pelajaran matematika? Terima kasih kepada saudari Nova. Selanjutnya saya persilakan kepada saudari Angelina. Angel. Baik, terima kasih kepada tim telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Angelina Stefani Sinaga dengan NKM 223. Nah, pertanyaan saya terkait tim penyaji membahas tentang model pembelajaran TGT. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah pembelajaran model TGT ini sudah diterapkan di sekolah dasar pengalamannya? Kalau sudah, boleh diberikan contohnya. Terima kasih. Boleh. Kepada saudari Angela, kami bisa diulang. Pembelajaran TGT Baiklah, kepada saudari Angela. Baiklah teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan saudara Rizky akan dijawab oleh teman saya, Ibu Sidro. Baiklah, dari Rizya, gimana pertanyaannya tadi? Bagaimana seorang guru bisa memastikan setiap siswa mendapatkan manfaat maksimal dari model pembelajaran TGT? Jadi, yang dilakukan seorang guru yang pertama adalah pembentukan kelompok yang heterogen, di mana kelompokan siswa berdasarkan kemampuan akademik, gender, dan latar belakang untuk menciptakan keberagaman dalam setiap tim. Yang kedua, institusi yang jelas dan terstruktur, di mana berikan struktur yang jelas dan terperinci tentang tugas-tugas, aturan permainan, dan tujuan turnamen. Berikan semua siswa terlibat aktif. Yang keempat, pemberian umpan balik yang konstruktif, di mana berikan umpan balik secara teratur kepada setiap kelompok dan individu mengenai kinerja mereka. Yang kelima, penilaian yang adil dan transparan, di mana gunakan rubrik penilaian yang jelas untuk menilai kinerja kelompok dengan individu. Yang keenam, penghargaan dan pengakuan, di mana berikan penghargaan atau pengakuan kepada kelompok dan individu yang menunjukkan kinerja yang baik dalam bentuk pujian, lisan, atau hadiah kecil. Yang ketujuh, refleksi dan evaluasi, di mana setiap turnamen selesai, ajak siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka, termasuk apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka mendapat meningkatkan kinerja di masa depan. Sekian jawaban dari kami, apakah dapat diterima? Terima kasih. Baiklah teman-teman, pertanyaan saudari Nova akan dijawab oleh teman saya, Mei. Dian Agnes, yang dimana pertanyaannya, bagaimana peran guru dalam pelaksanaan model pembelajaran IGP? Yang pertama, dari perencana. Guru bertanggung jawab merencanakan seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, termasuk membantu dan membimbing siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sebagai motivator. Guru berperan dalam motivasi siswa agar aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pengelola kelompok. Guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil yang heterogen untuk memastikan keragaman dalam kemampuan dan pengalaman. Yang kelima, desainer permainan. Guru merancang permainan yang sesuai dengan materi pembelajaran. Yang keenam, pengawas turnamen.
kedua pertanyaannya adalah bagaimana model TGC dapat diterapkan dalam pembelajaran MCK atau matematika? Yang pertama adalah persiapan materi dan pembelajaran. Pilih topik matematika yang akan diajarkan seperti aljabar, geometrik, atau statistik. Yang kedua, tentukan tujuan pembelajaran yang spesifik seperti memahami konsep, persamaan linear, atau menghitung luas dan keliling bangun data. Yang kedua adalah pembentukan kelompok. Bagilah siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang heterogen, masing-masing terdiri dari 4 sampai 5 siswa dengan tingkat kemampuan yang beragam. Yang kedua, tahap pelaksanaan. A. Penyampaian materi. Guru menjelaskan konsep dasar dan memberikan contoh yang relevan dan pastikan siswa memahami materi yang diajarkan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. B. Kegiatan tim. Berikan tugas atau soal-soal latihan kepada kelompok untuk bekerja sama. Kemudian siswa dalam kelompok bekerja sama untuk menyelesaikan soal dan saling membantu konsep. Yang C. Permainan. Buat permainan matematika yang menantang dan menyenangkan. Misalnya kuis cepat atau teka-teki matematika. Yang D adalah turnamen. Selenggarakan turnamen di mana setiap kelompok mengirim perwakilan atau kompetensi. Kemudian turnamen dapat terdiri dari beberapa putaran dengan tingkat kesulitan soal dan meningkat di setiap putaran. Bagaimana saudara Bapak? Saya menerima. Baiklah, pertanyaan dari silakan dijawab oleh teman saya Karna Siti. Iya sama. Itu kan nggak tahu aku. Oke, pertanyaannya, apakah model pembelajaran TGD sudah diterapkan dalam sekolah Anda sesuai dengan pengalaman Anda? Jika ada, coba berikan contohnya. Nah, sesuai dengan pengalaman saya, mungkin sama kelompok saya juga, mungkin di zaman saya model ini belum ada. Jadi kami belum pernah merasakan atau melihat bagaimana sih proses pelaksanaan model TGD tersebut. Dan beberapa sekolah telah pernah melakukan observasi ke sekolah juga tidak pernah memperhatikan model seperti ini. Jadi kesimpulannya, menurut kami tidak ada TGD pada pembelajaran SD pada zaman kami. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kita sampai di penghujung presentasi. Adapun kesimpulan yang kami buat, yaitu